Banyak umat Islam mengatakan bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus Tuhan. Menurut sebagian umat Islam, pada awalnya Yesus hanyalah seorang nabi atau utusan biasa. Lalu setelah Yesus tidak ada, Paulus datang, dan sejak itulah muncul ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sekarang, kita perlu bertanya dengan jujur, apakah benar Paulus yang menciptakan keilahian Yesus? Atau justru Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan? Karena itu, mari kita uji tuduhan ini secara logis dan dengan akal sehat. Dalam banyak diskusi antara Kristen dan Islam, sering muncul satu tuduhan yang cukup terkenal dari kalangan umat Islam, bahwa Paulus telah mengubah ajaran Yesus. Menurut sebagian umat Islam, Yesus hanyalah seorang nabi dan utusan yang mengajarkan manusia untuk menyembah Allah. Namun setelah Yesus tidak ada, Paulus datang dan memperkenalkan ajaran baru, lalu mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Anak Allah. Karena itu, kebanyakan umat Islam menyimpulkan bahwa keilahian Yesus bukan berasal dari Yesus sendiri, tetapi diciptakan oleh Paulus. Disinilah muncul sebuah kesalahpahaman besar. Tuduhan ini sering muncul karena banyak orang Islam tidak membaca secara langsung apa yang Yesus sendiri katakan tentang dirinya. Mereka hanya melihat ajaran Paulus, lalu mengira bahwa disitulah kesimpulan tentang keilahian Yesus dimulai. Padahal ada dua pertanyaan paling mendasar, justru sering diabaikan oleh umat Islam, terutama tentang apa yang Yesus sendiri katakan tentang dirinya. Yang pertama, jika benar tidak ada satupun pernyataan dari Yesus yang menunjukkan keilahiannya, maka tuduhan bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan mungkin saja terdengar masuk akal. Tetapi faktanya, Yesus sendiri membuat klaim dan membuktikan bahwa Dia setara dengan Allah, dan klaim itu diteguhkan melalui berbagai tanda serta mujizat. Maka tuduhan umat Islam bahwa Paulus menciptakan keilahian Yesus dengan sendirinya runtuh. Yang kedua, jika benar Paulus yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, mengapa para pemimpin Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu, dan sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Yang menarik adalah bahwa pernyataan-pernyataan Yesus ini diucapkan Yesus jauh sebelum Paulus muncul. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah masih logis mengatakan bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, jika klaim itu sudah ada sejak Yesus sendiri hidup? Sekarang mari kita melihat bagaimana Yesus sendiri membuat klaim tentang dirinya. Dalam Injil, terdapat banyak pernyataan Yesus yang menunjukkan keilahiannya, jauh sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Misalnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, aku dan Bapa adalah satu. Selain itu, dalam Injil juga tertulis bahwa Yesus menerima penyembahan dari murid-muridnya. Ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit dari kematian, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang sangat menarik dari kisah ini adalah bahwa Yesus tidak menegurnya. Yesus tidak berkata, "Jangan menyebut aku Tuhan." Sebaliknya, Yesus menerima pengakuan itu. Selain itu, tindakan Yesus yang menunjukkan kuasanya atas alam, penyakit, bahkan pengampunan dosa, juga memperkuat klaim keilahiannya. Semua ini menunjukkan bahwa klaim tentang keilahian Yesus sudah ada ketika Yesus masih hidup, bukan sesuatu yang muncul setelah kematiannya. Sekarang, mari kita melihat periode waktu antara Yesus dan Paulus. Yesus hidup sekitar tahun 30-33 Masehi dan wafat pada masa itu. Sedangkan Paulus baru mulai muncul sebagai pengikut Yesus sekitar 10-15 tahun setelah kematian Yesus. Surat-surat Paulus yang paling awal ditulis sekitar tahun 50-55 Masehi. Artinya,
Ada periode waktu sekitar 1 dekade atau lebih antara Yesus dan Paulus, di mana para murid Yesus sudah percaya kepadanya adalah Tuhan, tanpa campur tangan Paulus. Jika klaim keilahian Yesus hanya muncul melalui perkataan Paulus, maka secara logika para pengikut Yesus yang pertama, seperti Petrus, Yohanes, dan murid lainnya, tidak akan pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga para pemimpin Yahudi, mereka tidak akan bereaksi begitu keras, sampai menuduh Yesus menghujat Allah. Ada satu kesalahan mendasar dalam tuduhan ini. Banyak umat Islam lupa bahwa Paulus bukan murid Yesus dari generasi pertama. Ia tidak termasuk dalam 12 rasul yang hidup bersama Yesus selama 3 tahun pelayanannya. Bahkan pada awalnya, Paulus justru menjadi musuh para pengikut Yesus. Ia menganiaya jemaat dan berusaha menangkap orang-orang Kristen karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Salah satu peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah ketika Stefanus dirajam sampai mati. Pada saat itu, Paulus masih dikenal sebagai Saulus, dan ia menyetujui pembunuhan tersebut, bahkan menjaga pakaian orang-orang yang merajamnya. Intinya, fakta ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan sudah ada lebih dahulu di antara para murid dan jemaat mula-mula, bahkan sebelum Paulus menjadi pengikut Yesus. Karena itu, ketika Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus, ia tidak sedang menciptakan ajaran baru. Ia hanya melanjutkan ajaran iman yang sudah diajarkan oleh Yesus dan diberitakan oleh para rasul sejak awal. Sekarang, mari kita melihat 3 fakta penting tentang murid-murid Yesus generasi awal. Fakta-fakta ini akan meruntuhkan tuduhan bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Fakta yang pertama, 12 murid Yesus adalah saksi mata kehidupan Yesus. Mereka hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Mereka melihat mujizatnya. Mereka mendengar pengajarannya, dan mereka menyaksikan kuasanya atas penyakit, alam, bahkan kematian. Fakta yang kedua, murid-murid dan jemaat awal rela menderita dan mati karena iman itu. Banyak dari 11 murid yang setia, akhirnya dihukum mati dengan cara yang kejam. Ada yang disalibkan, ada yang dirajam, ada yang dipenggal. Stefanus dan Yakobus anak Zebedeus menjadi martir awal yang mati karena iman kepada Yesus. Yang menarik, peristiwa ini terjadi bahkan sebelum Paulus menjadi pengikut Yesus. Artinya, para murid tidak mati karena ide Paulus. Mereka tidak mati karena ajaran baru yang muncul puluhan tahun kemudian. Mereka mati karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Penyelamat, dan telah bangkit dari kematian. Yang ketiga, fakta sejarah menunjukkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Bahkan sebelum tulisan-tulisan Paulus tersebar luas, para pengikut Yesus sudah menyembahnya sebagai Tuhan. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit dari kematian, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menegur Thomas. Ia tidak berkata, "Jangan menyebut aku Tuhan." Sebaliknya, Yesus menerima pengakuan itu dengan penuh otoritas. Ini menjadi bukti kuat bahwa keilahian Yesus sudah diakui oleh murid-muridnya sejak awal, jauh sebelum Paulus menulis satu pun surat. Jadi, ketika umat Islam berkata bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan tidak relevan. Karena itu, kita perlu bertanya kepada umat Islam, apakah klaim itu benar-benar berdiri di atas fakta sejarah? Ataukah hanya sebuah tuduhan yang dimanipulasi dan terus diulang tanpa dasar? Kesimpulannya, jika Yesus sendiri membuat klaim tentang keilahiannya, membuktikannya melalui berbagai tanda dan mujizat, dan para murid yang hidup bersamanya juga menyembah Dia sebagai Tuhan, apakah masih relevan bagi kita untuk menerima tuduhan Islam bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus Tuhan?
Pada akhirnya, ini pertanyaan untuk Anda. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya harus sesuai dengan konteks yang ada.